Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ning Unix di podcast Ruang Unix. Pada kesempatan kali ini saya tertarik sekali ingin membagikan materi yang saya dapatkan dari artikel yang sangat luar biasa buat saya. Saya menemukan satu artikel yang menarik sekali, yang mengusik saya untuk menjadikan tema tersebut masuk ke dalam list podcast Ruang Unix. Nah, kira-kira apa sih materinya kali ini? Nah, materinya kali ini kita akan membahas belajar mengenali makna dari setiap perasaan. Yang namanya kita manusia pasti kan memiliki berbagai macam perasaan ya, baik itu perasaan sedih, marah, kecewa, emosi dan lain sebagainya. Dan perasaan-perasaan itu normal dirasakan oleh kita semua. Itu wajar. Yang namanya kita sebagai manusia yang memiliki perasaan, yang memiliki hati, pasti ada kalanya kita merasa sedih, ada kalanya kita merasa marah, merasa emosi. Nah, hal-hal tersebut ternyata ada pemicunya dan ada penyebabnya, dan pemicunya itu menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan buat kalian semua, jangan lewatkan sedetik pun video terbaru dari Ning Unix, karena kali ini kita akan belajar memahami makna dari setiap perasaan. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu lagi, kita masuk ke dalam pembahasan. Perasaan yang pertama adalah perasaan malu. Nah, malu, kenapa seseorang bisa malu ya? Ternyata perasaan malu itu muncul ketika seseorang itu terlalu memikirkan atau khawatir dengan pandangan orang lain. Misalnya nih, malu dipandang tidak cantik, malu dipandang tidak baik dan lain sebagainya. Dan penyebabnya itu bermacam-macam ya, faktor penyebabnya. Bisa karena kondisi fisik yang tidak sempurna atau tidak normal, bisa juga karena kesulitan berbicara, contohnya misalnya gagap atau tidak bisa mengucapkan salah satu huruf, misalnya huruf R. Lalu selanjutnya misalnya dia tidak kurang pandainya dia bergaul dengan kawan-kawan, atau misalnya juga ada terjadi kesalahan dalam pola pengasuhan, misalnya si anak dari kecil selalu dicap dengan label si pemalu gitu. Akhirnya dia melekat di dalam dirinya, lalu dan lain sebagainya dah. Tetapi ada rasa malu yang baik dan ada rasa malu yang sebaiknya kita bisa mengendalikan. Kalau rasa malu yang baik itu misalnya nanti saya seorang muslim, saya akan merasa malu ketika saya menggunakan baju yang tidak sopan, memakai baju yang terbuka, atau saya malu ketika saya itu misalnya tidak bisa berlaku sopan kepada orang lain. Nah, itu rasa malu yang baik yang mendorong kita ke arah kebaikan. Tetapi kalau rasa malu yang harus kita tangani dengan baik adalah ketika kita menjadi pemalu yang tidak percaya diri, terus hilangnya rasa kemampuan dan hilangnya rasa keberhargaan kepada diri. Nah, itu rasa malu yang cenderung ke arah negatif, sebaiknya kita segera tangani agar kehidupan kita bisa lebih meningkat dan lebih baik lagi. Lalu yang kedua adalah rasa sedih. Nah, sedih, kenapa ya seorang bisa sedih? Nah, rasa sedih itu pun adalah rasa sedih yang sangat-sangat normal. Kenapa seseorang bisa sedih ya? Karena kita memiliki hati. Penyebabnya rasa sedih itu bisa muncul karena kita itu sedang ada perasaan kehilangan sesuatu. Misalnya kehilangan benda yang kita sayangi, benda favorit gitu. Bisa jadi kita kehilangan hewan kesayangan kita,
kita atau kita kehilangan orang yang kita sayangi atau kita cintai. Nah, perasaan sedih itu adalah sebagai bentuk ekspresi rasa emosional kita sebagai respon dari emosional kita terhadap suatu kejadian. Nah, tetapi sebaiknya kita mulai harus pandai memanage rasa emosi kita. Ketika kita kehilangan sesuatu, diperbolehkanlah kita bersedih. Dan itu tidak salah ketika kita dengan spontanitas kita merasa sedih atau keinginan ingin menangis sebagai ungkapan rasa kehilangan kita, itu diperbolehkan. Hanya saja sebaiknya ketika kita sudah merasa sedih yang teramat dalam yang akhirnya menimbulkan rasa sedih yang mendalam, terus akhirnya mengganggu dan menghambat semua kegiatan kita, aktivitas kita, rasa percaya diri kita, terus hilangnya semangat hidup. Nah, hal sedih yang seperti ini yang harus segera ditangani ke pihak yang profesional, misalnya ke psikiater atau ke psikolog. Lalu yang ketiga adalah merasa bersalah. Nah, perasaan bersalah ini kenapa ya bisa seseorang itu merasa bersalah? Ternyata perasaan bersalah itu muncul karena merasa telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma atau ada perasaan tidak sesuai dengan moral dan norma yang berlaku di sekitar kita. Jadi ada perasaan merasa bersalah karena telah melakukan perbuatan yang salah yang tidak sesuai dengan norma. Lalu bisa jadi karena kamu takut mengecewakan atau takut kecewa terhadap diri sendiri atau takut mengecewakan orang lain yang akhirnya ada rasa khawatir, takut tidak disukai sama orang lain atau lingkungan sekitar. Dan merasa bersalah itu kalau dalam masih porsi yang sesuai, misalnya kita telah melakukan suatu perbuatan yang cukup membuat kita tidak nyaman, lalu kita menyadari, terus kita merasa bersalah, lalu kita introspeksi diri dan memperbaiki. Nah, rasa bersalah seperti itu sangat baik sekali yang membuat kita menjadi sebagai tolak ukur bahwa oh iya, ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Tetapi ketika perasaan merasa bersalah itu sampai membuat kita murung, terus membuat kita menjadi tertekan, menjadi kesedihan yang teramat dalam. Nah, hal seperti itu, merasa bersalah yang seperti itu sebaiknya sebaiknya coba konsultasikan kepada pihak yang profesional sesuai dengan bidangnya untuk mengurangi dan mengatasi rasa bersalah kita yang teramat mendalam. Lalu yang keempat adalah perasaan kecewa. Kenapa seseorang bisa merasa kecewa ya? Perasaan kecewa itu muncul karena mungkin saja kita tuh memiliki berekspektasi atau berharap terlalu lebih dari kemampuan kita. Nah, jadi ada sesuatu yang istilahnya kita berharap sesuatu hal, apa yang kita ingin capai, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, tetapi pada kenyataannya itu kita tidak mampu untuk mencapai hal tersebut. Nah, itu menimbulkan rasa kecewa. Nah, balik lagi, ternyata kecewa pun ada sisi baik dan ada sisi positifnya. Kecewa yang baik adalah misalnya nih ketika kita kecewa terhadap diri sendiri karena belum mampu untuk melakukan perbuatan baik, atau kita kecewa terhadap orang lain karena orang lain maksudnya tidak menghormati kita, atau dia berbuat sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Nah, itu rasa kecewa seperti itu bagus sekali sebagai bentuk rasa kepekaan kita. Tetapi kalau kita memiliki rasa kecewa yang teramat mendalam yang akhirnya menimbulkan yang namanya rasa trauma, terus rasa membenci. Nah, seperti itu sebaiknya balik lagi, segera kalian ungkapkan, kalian konsultasikan ke pihak yang profesional. Lalu yang kelima adalah rasa benci. Wow,
benci. Benci itu tarafnya di atas satu tingkat dari rasa kecewa ya. Kenapa seseorang bisa membenci? Benci itu biasanya itu karena kamu tidak suka, atau kamu antipati, atau entah kamu tidak menyukai sesuatu, entah terhadap misalnya benda, entah terhadap seseorang, atau terhadap sifat ya. Jadi rasa benci itu mungkin ditimbulkan oleh rasa-rasa trauma, luka yang terdahulu. Misalnya ada seseorang wanita yang membenci pria yang bertato. Misalnya dia benci dengan pria bertato, bisa jadi dia ada memori, ada kejadian yang membuat hatinya terluka, fisiknya terluka, yang akhirnya membuat memori dia, ingatan dia tentang orang yang bertato adalah misalnya buruk atau bagaimana, atau misalnya dengan seseorang, atau misalnya dengan benda. Nah, misalnya dia mungkin dulu lagi kecil dia pernah mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan dengan suatu benda. Akhirnya ketika dia mengingati benda itu, dia akan membenci benda itu. Misalnya seperti contoh artis Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad itu ternyata membenci sekali yang namanya rambutan. Nah, entah mungkin ada rasa trauma terdahulu yang membuat dia membenci buah tersebut, padahal buah itu enak ya. Lalu bisa juga karena sifat. Misalnya saya memiliki trauma terhadap orang yang dulu itu seorang yang pembohong. Jadi saya sangat membenci sekali orang yang memiliki sifat pembohong atau sifat yang tidak yang kasar dan lain sebagainya. Jadi rasa benci itu ditimbulkan oleh suatu kejadian terdahulu yang menimbulkan rasa trauma dan ketidaknyamanan di dalam memorinya. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah marah. Wow, marah itu berarti udah paling puncak tuh, marah. Nah, kenapa seseorang itu bisa timbul perasaan marah? Nah, perasaan marah itu timbul ternyata karena kamu merasa ada sesuatu tuh yang melampaui dari batas yang sudah kamu tetapkan. Misalnya aku tuh nggak suka kalau misalnya ada orang yang memakai barang-barang aku tuh tanpa sepengetahuan aku gitu. Jadi ketika ada orang lain yang melanggar ketetapan aku, maka aku akan marah. Atau misalnya aku tuh sangat benci sekali, sangat marah ya sama orang yang tidak tepat waktu gitu. Nah, maka berarti kan ada sesuatu hal yang ditetapkan sama kamu terus dilanggar sama orang lain, yang akhirnya bereaksi, kamu tuh langsung bereaksi marah terhadap sesuatu hal tersebut. Nah, itu dia penyebab seseorang bisa marah. Nah, marah juga ada positifnya dan ada negatifnya. Buat kalian nih, apa sih marah yang positif? Marah yang positif itu misalnya nih ketika kamu melihat ada kekerasan di depan mata kamu, maka kamu bereaksi marah terhadap si pelaku. Atau misalnya nih marah yang positif lagi, kamu misalnya tidak menyukai dan akan marah terhadap sesuatu yang misalnya tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Nah, itu marah yang baik dan mengarah kepada kebaikan. Dan ada marah yang sebaiknya kamu segera tangani agar kamu dapat memanage rasa marah tersebut. Misalnya nih, marah yang terlalu berlebihan, marah yang tidak mengindahkan norma dan aturan yang berlaku, atau misalnya marah yang sampai berakibat kamu ingin menyakiti orang lain. Nah, marah seperti itu sebaiknya kamu harus mampu untuk menangani. Jadi jangan sampai rasa marah kamu itu menimbulkan kerugian kepada orang lain dan menimbulkan kerusakan untuk orang lain dan lingkungan sekitar kalian. Nah, itu dia perasaan
perasaan-perasaan tidak nyaman yang timbul oleh suatu kejadian, bisa jadi karena kejadian, bisa jadi karena tempat dan lain sebagainya. Nah, sekian video kita, pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa dukung selalu video-video unik agar video-video ini semakin berkembang dan saya semakin semangat untuk memberikan materi-materi yang bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, yang tidak sesuai atau menyinggung perasaan kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.